Shin Tae yang blunder, 3 poin melayang. Lawan Cina ya kan, dan hasilnya harus dibayar mahal. Indonesia kalah 2-1 dan harus rela kehilangan poin penuh. Lihat aja tadi tuh, sebenarnya Sen Patinama tadi main udah cukup oke, tapi Sen Patinama tadi harusnya bermain mulai dari bangku cadangan aja ya kan. Serangan udah oke babak pertama dari sisi kiri ataupun kanan pertahanan dari Cina tuh kan, tapi masih kurang greget menurut gue, masih kurang banyak banget tuh momentum yang membahayakan dari lini pertahanan Bahrain dari sisi kanan, Bahrain Cina atau dari sisi kanan pertahanan Cina tadi ketika Sen Patinama main. Tapi ketika babak kedua dengan pergantian main jauh lebih menyala sih sisi sayap kiri dan kanan Indonesia. Yang kedua, Prof Tom Haye ngapain dicadangin? Aduh, menurut gua pusing apa sih kalau bikin STY kan. Terbukti Tom Haye masuk lebih berbahaya serangan-serangan umpan-umpan ke daerah pertahanan Cina, dan terbukti Tom Haye bikin 1 gol untuk memperkecil ketinggalan Indonesia tadi. Yang berikutnya, aduh Asnawi kenapa nggak diganti di awal babak kedua, malah Miss Hilger yang diganti. Aduh, ucing lihatnya ya kan. Ya tapi Sintayong punya otoritas untuk meramu strategi ya. Kita sebagai penonton cuma bisa menumpahkan unek-unek ya kan. Ya biarpun kalah di pertandingan tadi, tapi secara permainan 2 jempol. Ini timnas Indonesia yang ditunggu-tunggu sama banyak penggemar Indonesia. Nggak milih counter attack doang, tapi kita berani menyerang, ball possession yang sangat-sangat oke, akurasi umpan yang sangat-sangat tinggi, jarang salah-salah umpan, long pass ya tadi, long ball juga banyak akurat ya kan. Ya udah kayak ngeliat permainan Manchester United nih. Nasibnya sama juga kayak MU ya. Aduh, malah jarang menang ya. Dan kelihatan banget tadi tuh Indonesia di babak kedua jauh lebih berbahaya gaya permainannya kan. Ketika melakukan 3 pergantian pemain, Rizky Ridho masuk, Tom Haye masuk, terus siapa lagi masuk tuh di awal babak kedua tuh, Marcelino Ferdinand masuk ya kan. Tapi sayang banget ya, kenapa Miss Hilgers yang harus diganti, seharusnya Asnawi yang harus diganti, karena tadi Asnawi di beberapa momen dia salah mengambil keputusan tuh di daerah pertahanan lawan. Ketika dia harus ngumpan, dia malah milih nusuk ke daerah pertahanan lawan, yang situ udah banyak banget tuh back Cina tuh yang lagi arisan kayaknya tuh. Untung ada Surya Insomnia di situ ya kan. Ini menurut gue sih Asnawi visi permainan yang harus harus terus ditingkatin ya kan. Karena apa? Ketika kita ketinggalan ya kita nggak boleh ya kan, egois maksudnya, nggak boleh egois untuk yakin nih bisa kita lewatin nih, padahal ya secara logika Messi pun bakalan sulit tuh untuk nembus daerah pertahanan ketika banyak back di daerah pertahanan lawan. Ya kita malah maksa untuk nusuk ya kan, dan itu gue sayangin banget tadi. Dan sayang banget STY narik Asnawi menurut gue telat ya kan, di atas menit 70 baru Asnawi diganti, ditarik tuh ya kan. Harusnya dari sejak awal babak kedua ditarik Miss Hilgers yang tetap ada di lapangan ya kan. Yang berikutnya adalah Indonesia yang harus diperbaiki adalah ini dia, lagi-lagi finishing ya. Ketika tadi emang sih di babak kedua Cina jauh lebih rapat tuh di pertahanannya, Cina lebih milih main bertahan ya, karena udah unggul 2-0 wajar banget Cina lebih ngandelin counter attack. Nah tapi Indonesia dengan intensnya serangan tadi, tapi Indonesia jarang banget nih dapat pulang-pulang emas di dalam kotak penalti Cina. Ditambah lagi penyerang Indonesia ketika di marking sama pemain Cina di daerah pertahanan lawan, ini susah banget untuk melepas ataupun mencari ruang untuk menciptakan momen-momen berbahaya untuk bikin gol. Kayak Ragnar Oratmangun, kayak Rafael Strike, bisa dibilang sepanjang pertandingan minim banget untuk melakukan shoot ke arah gawang dari Cina ya kan. Kalau kita tahu sebenarnya Cina punya kelemahan loh. Cina ini sangat lemah dalam mengantisipasi pergerakan dari sisi half space, dan sering kebobolan di 3 pertandingan awal tuh, lawan Jepang, terus lawan Australia, terus lawan Arab Saudi. Cina selalu kebobolan dari situasi bola-bola corner kick. Tadi Indonesia banyak banget corner kick tapi nggak bisa dimanfaatin dan nggak ada satupun yang jadi gol. Sayang banget sih menurut gua. Tapi ini namanya bola is blunder ya kan, apapun bisa terjadi di atas lapangan. Tapi menurut gua sih biarpun kalah, Indonesia ini bisa menjadi modal berharga nih buat laga-laga berikutnya. Apalagi nanti lawan Jepang udah kita nggak usah inferior, kita nggak usah milih main bertahan, kita main kayak tadi lawan Cina tuh kita bisa kok. Ketika musuh main terbuka, kita bisa juga ngeladenin main terbuka musuh dengan main pressing, umpan-umpan akurasi yang tinggi, jarak mainnya terlalu jauh. Nah ini yang harus dipertahanin dan harus ditingkatin untuk pertandingan berikutnya ya kan. Nah menurut teman-teman apalagi nih? Punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Dukung terus perjuangan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Entah itu lolos langsung dari ronde ketiga, ataukah lolos langsung dari ronde keempat, ataupun paling baik kita lolos melalui zona playoff nanti ya kan.
apapun skemanya, tentu kita terus berdoa agar Indonesia main di Piala Dunia 2026. Thank you banget yang udah nonton konten gue. Ketemu lagi bersama gue Irwancan di Pundit Aman berikutnya. Salam olah bola.